Salam hangat kepada Ibu Nurhayati Siregar, selaku dosen pengampu mata kuliah Good Corporate Governance, serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Robertus Aprodito Septianovianto, NIM 250301020163 dari program studi PJJ S1 Akuntansi Universitas Siber Asia. Pada kesempatan forum group discussion mata kuliah Good Corporate Governance kali ini, saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Peran Audit Internal dalam Mengidentifikasi Potensi Fraud dan Upaya Mitigasinya untuk mendukung penerapan Good Corporate Governance dengan studi kasus PT Asuransi Jiwaraya Persero. Semoga presentasi ini dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya peran audit internal dan mencegah terjadinya fraud di perusahaan. Fraud atau kecurangan keuangan masih menjadi salah satu permasalahan serius yang dihadapi perusahaan di Indonesia. Bentuknya bisa berupa pencucian uang, kredit fiktif, manipulasi laporan keuangan, maupun penyalahgunaan aset perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan Good Corporate Governance atau GCG yang berlandaskan pada 5 prinsip, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Dalam penerapan GCG tersebut, audit internal memiliki peran yang sangat penting karena bertugas memastikan bahwa sistem pengendalian internal dan manajemen risiko berjalan dengan efektif. Penelitian juga menunjukkan bahwa audit internal, whistleblowing system, dan surprise audit berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud. Salah satu contoh nyata lemahnya penerapan tata kelola perusahaan adalah kasus PT Asuransi Jiwasraya yang menyebabkan kerugian negara lebih dari 16,8 triliun rupiah. Berdasarkan kondisi tersebut, saya tertarik membahas bagaimana audit internal berperan dalam mengidentifikasi potensi fraud serta strategi mitigasinya untuk mendukung penerapan GCG. Selanjutnya rumusan masalah dan tujuan masalah atau tujuan penulisan. Pada makalah ini terdapat 4 rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana kedudukan dan peran audit internal dalam mendukung good corporate governance. Kedua, bagaimana audit internal mengidentifikasi potensi fraud. Ketiga, bagaimana strategi mitigasi fraud melalui internal control, risk management, dan whistleblowing system. Dan yang terakhir, bagaimana kasus Jiwasraya dapat dianalisis dari perspektif audit internal dan GCG. Sejalan dengan itu, tujuan penulisan makalah ini adalah menjelaskan konsep-konsep tersebut, sekaligus menganalisis penerapannya pada kasus nyata. Kemudian, pengertian dari Good Corporate Governance merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan agar dikelola secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Menurut KNKG dan OECD, penerapan GCG bertujuan menciptakan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan. GCG memiliki 5 prinsip utama. Pertama, transparansi. Yang kedua, akuntabilitas. Ketiga, responsibilitas. Keempat, independensi. Dan kelima adalah kewajaran atau fairness. Kelima prinsip ini menjadi fondasi agar perusahaan mampu menjalankan kegiatan usahanya secara sehat, sekaligus meminimalkan risiko terjadinya fraud. Selanjutnya, pengertian dari audit internal, yaitu merupakan fungsi independen yang memberikan keyakinan kepada manajemen dan dewan bahwa sistem pengendalian internal telah berjalan secara efektif. Berbeda dengan audit eksternal yang dilakukan secara periodik, audit internal berlangsung secara berkelanjutan. Fungsi utamanya adalah mengevaluasi efektivitas pengendalian internal, menilai manajemen risiko, serta mendeteksi penyimpangan sejak dini. Oleh karena itu,
Audit internal sering disebut sebagai mata dan telinga Dewan Komisaris, karena membantu Dewan memperoleh informasi objektif mengenai kondisi perusahaan. Dengan audit internal yang independen, penerapan good corporate governance dapat berjalan lebih efektif. Kemudian, selanjutnya, pengertian dari fraud merupakan tindakan kecurangan yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Contohnya antara lain, yaitu manipulasi laporan keuangan, pencucian uang, maupun kredit fiktif. Fraud biasanya terjadi karena adanya kelemahan dalam pengendalian internal, lemahnya manajemen risiko, serta tidak berjalannya whistleblowing system. Disinilah audit internal memiliki peran penting sebagai firewall, yaitu mendeteksi potensi penyimpangan sebelum berkembang menjadi kerugian yang lebih besar. Kemudian selanjutnya adalah strategi mitigasi fraud. Untuk mencegah fraud, perusahaan tidak cukup hanya mengandalkan audit internal. Diperlukan beberapa strategi yang saling melengkapi. Yang pertama adalah internal control, yaitu sistem pengendalian yang memastikan aktivitas perusahaan berjalan sesuai prosedur. Kedua, adalah 5 komponen COSO, yaitu sistem pengendalian berupa control environment, risk assessment, control activities, information and communication, serta monitor activities. Kemudian yang ketiga adalah risk management, yang bertujuan mengidentifikasi dan mengendalikan risiko sejak awal. Keempat adalah whistleblowing system, yaitu saluran pelaporan yang aman bagi pihak yang mengetahui adanya penyimpangan. Dan yang terakhir adalah surprise audit, yaitu audit mendadak yang membuat pelaku fraud tidak memiliki kesempatan untuk menyembunyikan penyimpangannya. Kelima strategi tersebut saling mendukung, dengan audit internal sebagai penghubung utama dalam sistem pengendalian perusahaan. Selanjutnya kita akan masuk ke studi kasus Jiwasraya atau PT Asuransi Jiwasraya. Perusahaan ini mengalami manipulasi laporan keuangan selama bertahun-tahun sehingga kondisi keuangannya tampak sehat. Setelah meluncurkan produk investasi dengan imbal hasil tinggi, perusahaan akhirnya mengalami gagal bayar kepada nasabah pada tahun 2018. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, kerugian negara diperkirakan mencapai lebih dari 16,8 triliun rupiah. Kasus ini menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan, pengendalian internal, dan independensi audit internal dapat berdampak sangat besar terhadap keberlangsungan perusahaan. Menganalisa atau analisis kasus Jiwasraya, terdapat beberapa kelemahan utama pada kasus Jiwasraya. Dari sisi good corporate governance, prinsip transparansi dan akuntabilitas tidak berjalan dengan baik. Dari sisi audit internal, temuan auditor tidak ditindaklanjuti secara efektif, sehingga fungsi pengawasan kehilangan daya cengkeramnya. Jika dianalisis menggunakan 5 komponen COSO, terlihat adanya kelemahan pada lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, komunikasi informasi, maupun proses monitoring. Selain itu, manajemen risiko lebih berorientasi pada keuntungan jangka pendek dibandingkan keberlanjutan perusahaan. Sementara itu, budaya whistleblowing juga belum berjalan secara efektif, sehingga potensi fraud tidak terdeteksi sejak awal. Dari kasus ini, dapat dipahami bahwa fraud bukan hanya disebabkan oleh satu faktor, tetapi merupakan akibat dari kegagalan berbagai aspek tata kelola perusahaan secara bersamaan. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa audit internal memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung penerapan good corporate governance. Audit internal menjadi mekanisme yang memastikan pengendalian internal, manajemen risiko, dan whistleblowing sistem berjalan secara efektif. Penelitian juga menunjukkan bahwa audit internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud.
Kasus Jiwasraya menjadi bukti bahwa lemahnya tata kelola perusahaan dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar apabila fungsi audit internal dan pengendalian internal tidak berjalan dengan baik. Kemudian berdasarkan hasil analisis tersebut, terdapat 3 saran yang dapat diberikan. Saran yang pertama, perusahaan perlu memperkuat independensi audit internal, serta memastikan setiap temuan audit ditindaklanjuti secara konsisten. Yang kedua, regulator perlu meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan, khususnya perusahaan yang mengelola dana masyarakat. Dan yang ketiga, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian mengenai efektivitas audit internal pada sektor lain, agar diperoleh gambaran yang lebih luas mengenai penerapan good corporate and governance. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai peran audit internal dalam mengidentifikasi potensi fraud dan upaya mitigasinya untuk mendukung penerapan good corporate governance. Terima kasih atas perhatian Ibu Nur dan teman-teman sekalian. Apabila terdapat pertanyaan maupun masukan, dengan senang hati akan saya tanggapi. Sampai jumpa lagi dan terima kasih.